kita masih bersama dengan Dr. Sindirani SPOG KFER, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Oke, Dokter Sini, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Tadi sudah mitos fakta seputar kehamilan. Sekarang kita membahas tentang keguguran nih, Dok. Boleh dijelasin nggak sih, Dok, sebenarnya keguguran ini posisi atau situasi atau yang terjadi dengan si janinnya ini seperti apa? Dan bisa dikatakan keguguran berulang ini setelah terjadi berapa kali gitu ya, dan di minggu keberapa gitu, maksudnya yang masuk kategori keguguran gitu, Dok. Ya, jadi berdasarkan definisi itu sendiri orang dibilang keguguran berulang. Kalau dulu dibilangnya keguguran berulang berturut-turut 3 kali. Namun sekarang kalau definisinya cukup 2 kali keguguran itu udah kita anggap masuk ke dalam kategori keguguran berulang. Ya, itu berdasarkan ESRE 2022 yang paling baru nih. 2 kali keguguran kita anggap udah keguguran berulang. Nah, kemudian nggak pakai usia kehamilannya tuh di bawah 20 minggu definisinya. Keguguran tuh di bawah 20 minggu, artinya product of conception yang kita lahirkan itu di bawah 500 gram. Itu kita masukkan definisi keguguran berulang. Nah, penyebab-penyebabnya sendiri ya banyak. Oke, silakan, Dok. Ya, penyebab-penyebabnya sendiri itu kan banyak sekali. Mulai dari penyebab yang selama ini orang suka bilang lemah kandungan. Itu apa yang lemahnya? Itu perlu kita ketahui. Apakah jangan-jangan terjadi anomali atau kelainan bentuk daripada rahimnya ibu sendiri, ataupun orang tuanya si ayah maupun si ibu itu memiliki kelainan karyotyping atau kromosomnya meskipun normal nih, kalau kita lihat bentuknya normal, secara kecerdasannya juga normal, tapi sebetulnya membawa kelainan genetik tertentu orang tuanya, entah mempunyai sindrom-sindrom tertentu yang kadang-kadang kalau kita nggak jeli itu nggak tahu orang bawa. Yang sering terjadi itu kan ada Robertsonian, ada macam-macam tuh kecil-kecil kelihatan, dan mungkin aja kita atau saya atau siapapun itu kalau kita periksa karyotypingnya, kita bisa aja membawa salah satu kelainan kromosom, ya, ada translokasi dan lain-lain. Nah, kemudian perlu juga untuk memeriksakan genetik dari product of conception. Ini yang kadang-kadang sulit dilakukan, dan bukan sulit, tapi masih jarang dilakukan di Indonesia. Karena tempat pemeriksaannya hanya beberapa tempat tertentu. Jadi seharusnya pada saat keguguran itu, janin atau jaringan yang keluar itu bisa kita periksa secara genetik, dia tuh apa sih, ada kelainan atau enggak sih. Jadi diperiksa product of conception-nya. Nah, itu jaringannya kalau keluar itu dikirim ke laboratorium genetika, bukan untuk pemeriksaan patologi anatomi. Yang sering kita lakukan adalah diperiksa PA. Cuma nanti akan mendapatkan jawaban bahwa ini sesuai dengan product of conception, bahwa ini adalah suatu kehamilan sisa plasenta. Tapi artinya makna diagnostiknya nggak ada sama sekali. Kalau kita mau makna diagnostik adalah kita periksa karyotyping daripada product of conception, entah dia kehamilan dengan BO, orang sering dengar dengan kehamilannya kosong ya, itu adalah kehamilan blighted ovum. Nah, itu harusnya bisa diperiksa karyotypingnya. Kemudian penting juga melakukan USG pada terutama transvaginal pada kehamilan trimester pertama atau kehamilan dini. Itu untuk menilai anomali daripada bentuk rahim kita ataupun posisi janin ataupun bentuk janin, bagaimana ukuran yoksaknya. Jadi kita bisa menilai janin ini sejak dini sekali. Karena kalau udah agak besar justru sulit untuk menilai apakah ada kelainan janin di janin tersebut ya, untuk melihat kelainan-kelainan kongenitalnya. Justru kalau masih kecil kita bisa melihat apakah yoksaknya besar, apakah nukal translusensinya menebal, ataukah ini tulang hidungnya nggak ada, bagaimana jarak mata kita, itu diperiksa lewat USG, Pak. Nah, dari situ kita bisa memprediksi apakah janin kita itu sehat atau tidak. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain yang kadang-kadang mungkin kurang banyak didengar oleh pasien. Ini terpaksa saya uraikan dulu supaya terarah ya, Pak. Jadi kayaknya pemeriksaan lain tuh yaitu phospholipid syndrome tadi, tapi nanti itu akan dibahas oleh Bapak urusan sticky syndrome. Kemudian fungsi tiroid maupun fungsi prolaktin, Pak, yang seringkali terlupakan. Jadi seringkali orang sering didiagnosa polikistik ovarium
dikit-dikit PCO, dikit-dikit PCO. Padahal kelainannya adalah di prolaktin ataupun fungsi tiroid. Fungsi tiroid kalau kita periksa di laboratorium itu range-nya memang cukup besar, antara 0,5 sampai 4,9. Tapi yang untuk mendapatkan angka optimal untuk mencegah keguguran berulang, harusnya TSH kita itu di bawah 2,5. Sehingga kadang-kadang pasien bingung, loh ini kalau dilihat dari range laboratorium kok normal, tapi saya keguguran berulang terus. Oh, tunggu, kita kalau lebih dari 2,5 TSH-nya hati-hati, kita perlu pemeriksaan lebih mendalam. Demikian pula kadar prolaktin. Jadi yang itu hal-hal yang seringkali ketinggalan diperiksa dan orang mengabaikan dan menggampangkan. Dianggapnya oh ya udah takdir, oh dari sananya begitu, oh memang kandungannya lemah. Padahal itu adalah hal-hal yang harusnya bisa diperiksa dan diukur dengan baik. Itu kurang banyak diperhatikan. Bagaimana faktor diabetes, kemudian bagaimana faktor trombofilia, dan juga faktor sperma, DNA fragmentasi sperma. Seringkali kita fokus hanya ke ibu-ibu, padahal bapaknya juga perlu. Kemudian bapaknya bilang gini, saya udah periksa spermanya normal. Tunggu dulu Pak, pemeriksaannya harus ada pemeriksaan DNA fragmentasi sperma. Nah itu yang kita udah mulai lakukan di klinik kami. Tentu ada banyak klinik juga yang melakukan pemeriksaan DNA fragmentasi. Bahwa ini hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan, apalagi pada kasus keguguran berulang. Jadi yang diobatin bukan ibunya saja, tapi suaminya. Kemudian tentu faktor-faktor lain ya, mulai dari faktor gangguan ovulasi, faktor defek fase luteal itu juga sering, sehingga kita perlu memberikan penguat kandungan lah ya, progesteron support itu istilahnya. Oke. Nah, kalau tadi dokter juga ada sempat mention juga sticky blood-nya itu gimana tuh dok? Sindrom sticky blood ya, itu? Itu kadang-kadang istilahnya sticky blood atau kita ini bilangnya kekentalan darah. Itu adalah sindrom yang paling sering terjadi atau trombofilia itu Pak. Ada terjadi kelainan koagulasi dari darah. Koagulasi itu artinya faktor pembekuan darahnya. Sehingga kita perlu memberikan pengencer darah atau antikoagulan. Itu kadang-kadang perlu diberikan suntikan heparin namanya, atau low molecular weight heparin, itu sepanjang kehamilan kita berikan, sebelum persiapan kehamilan maupun sepanjang kehamilan, baru kita bisa mendapatkan kehamilan yang baik. Atau kasus-kasus lupus ada, pada kasus lupus itu juga sering orang dengan lupus autoimun. Oke, dok, terakhir sebelum break dok, kan ada juga tuh keguguran itu dalam artian orang sering kita mendengar hamil anggur gitu ya dok ya, itu hamil pasti kan akan luruh juga, itu masuk kategori keguguran juga atau enggak tuh dok? Masuk Pak, jadi definisi keguguran adalah hilangnya product of conception, artinya hasil kehamilan kita di bawah 20 minggu. Nah, yang sering menjadi kerancuan di masyarakat adalah kata-kata hamil anggur. Jadi seringkali mereka anggap kalau hamilnya itu kosong atau blighted ovum, istilah diagnostiknya blighted ovum, hamil dia ada yoksaknya tapi tidak ada janin. Nah, itu dikatakan hamil anggur. Padahal itu bukan hamil anggur. Hamil anggur adalah mola hidatidosa. Suatu produk kehamilan juga, tapi di mana plasentanya yang berkembang tuh jaringan plasentanya, disebutnya penyakit mola. Nah, mola inilah yang namanya hamil anggur. Sedangkan hamil yang kosong tadi atau blighted ovum ya kosong namanya. Kehamilan kosong, blighted ovum, bukan anggur. Nah, kasus mola sendiri sebenarnya sedikit dan populasinya tertentu, tapi ada ya Pak. Kasus mola tuh ada tapi sedikit. Yang sering terjadi adalah kasus blighted ovum. Nah, itu sering diistilahkan dengan anggur, padahal salah itu. Itu blighted ovum. Kalau anggur itu mola. Karena bentuknya nanti kayak gelembung-gelembung. Mola tuh kayak gelembung-gelembung kayak anggur. Betul seperti anggur gitu ya dok ya. Apa sih penyebab utama ya? Kalau tadi kan sudah dijelaskan beberapa situasinya. Tapi kalau kita berbicara tentang mungkin riwayat kesehatan, usia, dan ada nggak sih faktor-faktor lain juga yang akhirnya memicu terjadinya keguguran gitu dok? Faktor-faktor lain. Jadi mulai dari tadi kita udah bicarakan ya Pak. Mulai dari faktor nutrisi juga penting. Kalau defisiensi vitamin D itu ternyata juga membuat angka keguguran lebih tinggi, dikaitkan jadi faktor nutrisi, kemudian faktor infeksi, kemudian faktor kelainan bentuk rahim, faktor paternal artinya orang tua.
membawa kelainan genetika, entah dari suami, entah dari istri, yang meskipun secara fisik kita lihat normal, tapi sebetulnya membawa kelainan genetik. Terutama kalau misalnya wanitanya nih kadang-kadang kecil ya, kalau badannya kecil di bawah 150 cm, nah itu kita udah berpikir sebenarnya kelihatannya bukan mungil ini, tapi ada kelainan genetika yang kita perlu curiga gitu ke arahnya. Kemudian faktor-faktor lainnya lagi, faktor hormonal ya tadi, mulai dari prolaktin, tiroid, kemudian bagaimana ovulasinya pada kasus-kasus polikistik di mana itu kualitas telurnya sangat buruk gitu. Jadi banyak sekali faktor, tapi terutama faktor imunologi pada fosfolipid syndrome tadi atau kekentalan darah itu udah kita bahas. Jadi basically 7 faktor tadi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, mulai anatomi, imunologi, hormonal, genetika, maternal, nah itu semua. Oke, nah kalau berbicara tentang ciri-cirinya dok, kan orang pasti ada nggak sih, maksudnya kan selama ini orang betul-betul udah keguguran gitu ya, atau malah ada yang lebih parahnya itu mungkin ini nggak tahu ini masuk ke kategori keguguran atau nggak, jadinya itu meninggal di dalam gitu ya. Nah kalau ngomong keguguran itu sebenarnya ada nggak sih yang dirasakan atau ciri-cirinya, ada keluar darah kah gitu, atau ada nggak tanda-tanda yang khas bahwa ini, waduh ini kayaknya menuju keguguran gitu? Iya, jadi memang penting sekali untuk kita mendeteksi secara dini apa yang menjadi permasalahan dari kehamilan ini, terutama pada kehamilan dini trimester pertama. Jadi kalau kita ketemu kelainan bentuk rahim, kemudian ada yang rahimnya itu 2, misalnya kantongnya 2 pada uterus bicornum, atau pada yang serviksnya pendek. Ada yang orang serviks atau mulut rahimnya itu pendek, atau dia ada funneling namanya, ada tunnel antara vagina kita menuju ke kantong kehamilannya itu udah terbuka. Jadi dia memang ada lubangnya, Pak. Nah, itu istilahnya funneling. Nah, itu kita udah deteksi dini. Pada saat kehamilan dini kita udah USG. Nah, makanya itu perlu digunakan USG transvaginal pada kehamilan dini. Itu untuk mendeteksi kelainan-kelainan. Kemudian apakah terjadi subchorionic bleeding? Ada perdarahan, sedikit perdarahan di belakang area implantasi daripada kantong kehamilan tersebut. Jadi kalau kita deteksi dini, tentu kita bisa menilai tanda-tanda atau resiko akan terjadinya keguguran, sehingga perlu cepat kita antisipasi, cepat kita obatin. Kalau cepat kita antisipasi, cepat kita obatin, maka angka keguguran kan akan semakin turun. Oke ya, jadi itu meminimalkan risiko terjadinya keguguran. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari siapa, kita lihat. Dari Bu Sylvia. Dok, saya pernah ada riwayat keguguran 3 kali. Oke, dan sekarang kerasanya seperti hamil. Kayaknya sih hamil ya. Kerasanya seperti hamil lagi, dan pas tes spek positif, tapi pas periksa ternyata nggak hamil. Waduh, itu kenapa ya? Tes spek positif tapi pas periksa ternyata nggak hamil. Gimana tuh dok maksudnya? Bu Sylvia. Angka false positif daripada tes spek itu hampir nggak ada, kecil sekali. Alias kalau tes speknya positif, hampir pasti itu hamil. Nah, kalau diperiksa belum terdapat kantong kehamilan, belum tentu bukan hamil. Mungkin 1, ibu periksanya terlalu dini, artinya kantong kehamilannya belum kelihatan. 2, mungkin aja kantong kehamilannya berada di luar kandungan, alias dia ada kehamilan ektopik, sehingga kadang-kadang nggak kelihatan tuh di dalam kandungan, tapi adanya di luar. Nah, kalau mau dipastikan lagi mengenai hasil tes spek, hasil tes urin kita bisa melakukan pemeriksaan tes darah beta HCG. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang lebih pasti. Tes darah beta HCG untuk mengetahui apakah betul terjadi kehamilan atau tidak. Karena angka false positif daripada tes urin tadi itu ada angkanya, tapi kecil sekali. Jadi ibu harus periksa lanjutan. Jawabannya Ibu Silvi, periksa lanjutan, dipantau USG-nya transvaginal ataupun diperiksa darah tes beta HCG. Sebab kalau dari
Apalagi kalau Bagaimana ibu dok? periksanya cuma dari perut, kadang-kadang nggak kelihatan Oh, itu. Harus periksanya dari bawah USG-nya. oke, mungkin belum belum kelihatan gitu Belum ya kalau dia kelihatan, periksanya ya. iya. Dan pokoknya harus tetap konsultasi lagi, periksa lagi, update terus gitu ya. Siapa tahu nanti di pemeriksaan selanjutnya sudah kelihatan gitu ya Bu Sylvia Iya. ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi. Kalau orang mengalami keguguran, yang mungkin ya sering kita dengar ya, yang terjadi di masyarakat kita, pas keguguran tadi tanda-tandanya sudah disebutkan sama dokter Cindy gitu ya. Terus oke, karena keguguran akhirnya melakukan kuret gitu ya. Nah ini kan banyak yang akhirnya di masyarakat kita ya ada yang mungkin pro dan kontra seputar kuret gitu ya. Nah kalau kuret ini sendiri seperti apa dan efeknya untuk kehamilannya, program hamilnya ke depannya lagi gimana sih dok? Jadi kuretase itu adalah tindakan untuk mengeluarkan sisa hasil kehamilan. Memang nggak seluruhnya atau nggak semua kasus perlu kita lakukan kuretase. Kalau kita nilai kehamilannya buruk, dari awal kita tahu ini nggak berkembang atau kecacatnya berat, bersifat letal, itu kita bisa melakukan pemberian obat-obatan saja untuk mengeluarkan sisa hasil konsepsi tersebut. Tidak perlu dikuret. Tapi pada kasus-kasus yang kehamilannya sudah lebih besar, kemudian janinnya meninggal di dalam, nah itu perlu dilakukan kuretase. Nah kuretase itu selama dilakukan oleh dokter, yang boleh melakukan kuretase sebenarnya adalah dokter spesialis. Pada kasus-kasus tertentu atau di daerah, mungkin dokter umum dapat melakukan kuretase. Tapi sebenarnya wewenang itu diberikan kepada dokter spesialis kandungan. Nah, selama kita melakukan kuretase oleh dokter spesialis kandungan, harusnya tindakan kuretase adalah tindakan yang relatif cukup aman. Kalaupun sampai terjadi komplikasi, itu sangat jarang. Karena kita ini kan udah dilatih untuk melakukan kuretase dengan benar. Meskipun ada aja angka komplikasi daripada kuretase. Misalnya dia mengkuratnya terlalu dalam, sehingga terjadi kerusakan daripada lapisan endometrium, sehingga mengakibatkan kerusakan daripada lapisan dalamnya rahim. Nah itu kadang-kadang akan berpengaruh menjadi sulit hamil di kemudian hari. Ataupun ada infeksi pasca kuretase. Nah itu, tapi itu kan jarang sekali. Kalau dokter spesialis itu rasanya semua udah dilatih untuk melakukan kuretase dengan benar. Oke, ya jadi memang proses kuretase ya, kalau sebisa mungkin dilakukan oleh dokter spesialis memang punya wewenang di situ ya dok ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pasca kuret kan memang inginnya adalah program hamil lagi kan, seperti itu. Nah kalau ada akhirnya orang mengalami ini juga sering kita dengar dok, kalau udah 3 kali keguguran tuh berarti ada masalah tuh, entah itu rahimnya lemah atau pasti udah sulit punya anak lagi deh gitu kan, apalagi untuk yang punya komorbid ya dok ya, punya riwayat kesehatan. Itu gimana tuh dok? Ya, justru itu tadi. Jadi kasus keguguran berulang ini artinya kan dia mampu menghamili, suami mampu menghamili, istri mampu hamil. Cuma tidak mampu mempertahankan kehamilan. Ya kan? Nah, ketidakmampuan mempertahankan kehamilan ini kan harus diperiksa 7 faktor basic tadi tuh. Itu mnemoniknya tadi kan. Bagaimana anomali, kelainan bentuk kah? Kalau memang kelainan bentuk, kadang-kadang kita perlu dioperasi dulu supaya bentuknya jadi normal. Saya punya pasien misalnya ada septumnya, ada yang lain-lain itu bisa diatasi. Kemudian kalau ada kurang hormon misalnya, defek fase luteal ya diberikan progesteron support. Kemudian kalau ada kelainan tiroid, kelainan prolaktin, defisiensi vitamin D, kekentalan darah, itu semua diobatin. Kalau kita udah obatin satu persatu, rasanya kita bisa mencegah terjadinya keguguran berulang. Kecuali kalau faktor genetika. Nah, faktor genetika tadi yang sulit untuk kita rubah. Oke, jadi kembali lagi ya, tetap harus semuanya diperiksakan, apalagi kalau ada punya riwayat keguguran atau punya riwayat penyakit yang lain atau satu dan lain hal, tetap harus perhatikan 7 faktor yang sudah disebutkan oleh dokter Cindy tadi. Penting gitu ya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada bilang juga pencegahan infeksi dok. Nah, pencegahan infeksi ini berarti ada pengaruhnya juga ya pada keguguran atau gimana tuh dok berarti? Jadi kalau pencegahan infeksi itu gini, kalau dia sering infeksi cervicitis, kemudian ada tubanya juga nggak bagus, itu juga akan menyebabkan terjadi sulit hamil. Malah kalau infeksi itu sulit hamil, bukan keguguran berulang. Kalau keguguran kan artinya dia mampu hamil, cuma tidak mampu mempertahankan kehamilan. Kalau gara-gara infeksi dia bikin sulit hamil, implantasinya jadi buruk, kemudian tubanya juga jadi rusak,
Nah, tentu infeksi bisa menyebabkan keguguran, kesulitan hamil. Tapi keguguran kalau infeksi berat, kemudian gara-gara infeksi, kemudian ketubannya jadi jelek, terinfeksi juga, ketubannya pecah duluan dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan keguguran. Tapi pada prinsipnya kalau keguguran berulang bukan artinya menjadi faktor penyebabnya si infeksi ini. Karena infeksi itu Oke, harus jadi tetap lebih ke diobati. sulit hamilnya Sulit gitu ya, hamilnya. kecuali untuk infeksi yang berat Iya, gitu ya. iya. Oke, selanjutnya juga harus mengontrol atau mengendalikan kondisi kronis, penyakit kronis atau kondisi kronis dari si ibu hamilnya itu sendiri. Itu ada kaitannya juga dengan Iya. faktor keguguran atau tidaknya ibu hamil, Dok? Iya, bisa juga. Tadi kondisi-kondisi kronis mungkin dari faktor autoimunnya, misalnya orang kronis, dia punya lupus, punya sindroma lupus, punya sindroma fosfolipid, punya sindroma tadi yang kekentalan darah. Nah, itu trombofilia ya, itu adalah kondisi yang kronis kan, terus-menerus ada. Atau dia punya defek fase luteal, artinya kadar progesteron di dalam darahnya itu rendah pada fase luteal. Nah, itu kan kondisi kronis yang menyebabkan keguguran ataupun juga sulit hamil. Jadi tentu harus diperbaiki. Bagaimana faktor prolaktin tadi, bagaimana faktor tiroid, kelenjar leher yang kadang-kadang sering jadi pertanyaan orang-orang ataupun masih belum menjadi perhatian bahwa kalau tiroidnya nggak beres, nah ternyata ada hubungannya dengan keguguran. Itu kan kronis. Nah, kalau kondisi seperti itu sebenarnya mana yang harus ditangani terlebih dahulu, Dok? Berarti tiroidnya ada beberapa kondisi kronisnya atau gimana tuh jadi? Iya, tiroidnya perlu diperhatikan. Jadi semua faktor tadi harus dievaluasi, harus diketahui dulu. Yang penting didiagnosa dulu nih. Kalau diagnosa kita tepat, maka kita bisa obatin. Kalau kita bisa obatin, kita bisa cegah keguguran berulang. Tapi kalau kita nggak tahu, yang paling sering kan adalah kita belum menemukan penyakit yang menyebabkan keguguran berulang karena pemeriksaannya kurang komprehensif. Nah, di situ dia kita perlu melakukan pemeriksaan komprehensif. Artinya semua faktor diperiksa. Nggak bisa cuma ini coba aja. Pemeriksaannya cuma sekedar superficial, nggak bisa. Justru kalau kasus-kasus sulit itu kita harus betul-betul waspada. Semua faktor dicegah. Karena orang keguguran berulang bukan cuma 2 kali loh, Pak. Ada orang hamil keguguran sampai 7-8 kali. Wow. Iya. Sampai 7-8 kali itu kasihan sekali loh. Karena faktor kondisi kronis tadi ya, Dok, ya, tiroid dan lain sebagainya gitu. Diagnosa dengan benar. Jadi selama kondisi kronisnya tidak diatasi ya akan keguguran terus berarti kondisinya. Kan belum diobatin. Dia mampu hamil tapi dia nggak mampu pertahankan. Nah, nggak mampu pertahankan kenapa? Harus dicari tahu dulu kan penyebabnya. Nah, kadang karena nggak diperiksa secara menyeluruh ya nggak ketahuan penyebabnya. Kalau nggak ketahuan penyebabnya yang kejadian lagi gitu kan, Pak. Makanya perlu pemeriksaan. Tapi bisa nggak sih, Dok, berbarengan nih treatmentnya nih antara si kondisi kronis dengan programnya atau harus diselesaikan dulu yang kronisnya dulu atau gimana? Semua berbarengan kan, Pak. Jadi semua itu harus dikerjakan simultan. Jangan sampai kita stagnan di satu poin. Kadang-kadang kita ngobatin lupus dulu deh baru nanti promil. Lah ya kapan? Sampai kapan? Lupus itu kan akan terjadi terus. Dia seumur umur. Tapi sampai status tertentu kita berhasil mengamankan, kita berhasil memberikan obat-obatan, kita dukung dengan segala support yang lain-lain, obat yang lain-lain, nah itu bisa survive itu kehamilannya. Oke, Dok, terakhir mungkin ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ada juga ketika orang lagi hamil, ini ini kontennya orang dewasa gitu. Hubungan seksual yang aman itu juga berpengaruh nggak sih, Dok, pada keguguran? Nah, ini juga sering kali, ini juga penting sebenarnya lupa dibahas tadi. Soalnya ini keguguran berulang judulnya ya. Jadi sebenarnya sexual intercourse itu merupakan sesuatu yang aman dilakukan pada saat kehamilan. Yang nggak aman, yang asalkan yang normal-normal ya, sexual intercourse yang biasa-biasa aja, ya itu sebenarnya aman. Cuma kadang-kadang pada orang tertentu pada saat ejakulasi sperma suami akan menyebabkan kontraksi rahim karena istrinya orgasme akan terjadi kontraksi rahim. Nah, kalau dia ada faktor resiko inkompetent cervix atau tadi ada faktor infeksi, ada yang tadi saya cerita tentang funneling bahwa cervixnya pendek, lubangnya ada lubang ya, ada tunnel di antara vagina dan rahim. Nah, itu akan bisa menyebabkan keguguran. Tapi kan nggak semua orang begitu. Jadi ada kehamilan yang tidak beresiko, silakan aja berhubungan seksual. Ada kehamilan yang beresiko.
Nah itulah gunanya kita periksa sedini mungkin untuk mengetahui ini beresiko atau enggak. Kalau dia nggak beresiko, ngapain susah? Silakan aja hidup happy. Tapi kalau dia beresiko, nah ini yang nggak boleh. Tapi juga nggak perlu berlebihan bahwa orang, oh ada resiko atau nggak ada resiko, kita tetap berjaga-jaga. Itu juga salah. Mau ngapain kita jadi paranoid sendiri? Gitu. Oke, Jadi Dokter Cindy sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi. Next time kita ngobrol lagi ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Cindy. Saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Maja. Selamat pagi, Dok.